Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ruh setelah dicabut dari badan. Adapun tempatnya ruh setelah dicabut dari badan atau jasad itu masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan tempatnya di dalam sangkala, dan di dalam sangkala itu terdapat lubang yang jumlahnya menurut bilangan seluruh binatang yang diciptakan sampai hari kiamat. Dan ruh ini ada yang memperoleh kenikmatan di tempat itu, ada juga yang mendapatkan siksaan di tempat itu. Dan ada yang mengatakan sesungguhnya ruh orang-orang mukmin itu berada di temboloknya burung yang hijau di tempat yang tinggi, sedangkan ruhnya orang-orang kafir itu berada di temboknya burung yang hitam di neraka. Ada yang mengatakan sesungguhnya ruh orang mukmin ketika dicabut diangkat oleh malaikat rahmat ke langit yang ketujuh karena memuliakan dan mengagungkan. Maka ada pemanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, tulislah ruh ini di tempat yang tinggi. Kemudian malaikat mengembalikan ruh dalam jasadnya, dan telah dibuka pintu ke arah surga untuk ruh orang mukmin tersebut. Maka ia bisa melihat ke tempat di dalam surga, sehingga terjadi di hari kiamat. Sedangkan ruhnya orang-orang kafir ketika dicabut diangkat oleh malaikat azab ke langit dunia, lalu ditutup karena adanya ruh tersebut seluruh pintu langit. Lalu diperintahkan mengembalikan ke tempat jasadnya serta dipersempit kuburnya. Selanjutnya dibuka untuk ruhnya orang kafir ini pintu ke neraka. Maka bisa ia melihat ke tempatnya sehingga sampai terjadi hari kiamat. Berdasarkan keterangan di atas, inilah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya para main itu mendengarkan suara sandal kamu, hanya saja mereka tercegah dari berbicara. Dan sebahagian ahli hikmah ditanya tentang tempatnya ruh setelah mati. Sebahagian ahli hikmah itu menjawab, sesungguhnya ruh para Nabi SAW itu berada di dalam syurga Adnan, dan ruh orang-orang yang dalam kubur lubang landak itu hanya memperoleh kesenangan untuk jasadnya. Dan para jasad itu sujud kepada Tuhannya. Sedangkan luruhnya orang-orang syuhada itu berada di dalam syurga Firdaus, di tengah-tengah syurga, di dalam tembok tombolok kurung pipitnya syurga. Dan ruh anak-anak yang musyrik itu terdalam syurga. Ia tidak mempunyai tempat sampai hari kiamat. Kemudian ruh-ruh itu melayani orang-orang mukmin, dan ruhnya orang-orang mukmin yang mempunyai hutang itu digantungkan di udara, tidak sampai ke surga dan tidak sampai ke langit, sehingga dibayar hutang ruh itu dan dibalaslah olehnya menganiaya. Sedangkan ruh orang muslim yang berbuat dosa itu disiksa di dalam kuburnya bersama jasadnya. Ruhnya orang-orang kafir dan munafik itu berada di sijjin dalam neraka Jahannam, dan diperlihatkan di dalam neraka itu pada waktu pagi hari dan sore hari. Pengertian ruh, ada yang mengatakan sesungguhnya ruh adalah jisim yang halus. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai ruh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil apabila bertempat sebagaimana beberapa jisim. Dan ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah sifat, ada yang mengatakan adalah pecahan dari udara. Dua pendapat ini adalah ucapan orang yang mengingkari adanya siksa kubur. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang Yahudi datang kepada Nabi SAW seraya bertanya tentang ruh dan tentang orang-orang yang mempunyai buku serta tentang Raja Zulkarnain. Maka turunlah ayat yang membahas tentang keadaan persoalan mereka, yaitu surat Al-Kahfi, serta diturunkan ayat tentang ruh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ini adalah surat Al-Isra ayat 85. Dikatakan makna ayat di atas itu adalah ilmu Tuhanku, sedangkan aku tidak mempunyai ilmu tentang ruh. Ada yang mengatakan sesungguhnya ruh itu bukanlah makhluk, karena ruh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalamnya Allah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya ruh itu berada dalam Tuhanku dengan kalimat kun, karena sesungguhnya perintah itu ada dua macam. Yang pertama adalah perintah yang tetap, sebagaimana perintahnya Allah kepada hamba-hambanya, seperti salat, puasa, haji, dan zakat. Kedua perintah takwin, yaitu perintah wujud menggandakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah jadilah kamu sekalian batu atau besi atau sesuatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Ini adalah surah Al-Isra ayat 50 sampai 51.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Ini surah Yasin ayat yang ke-82. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Surat Asy-Syu'ara ayat 193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepada oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan dengan kata yang benar. Ini surah An-Naba ayat 38. Maka ada yang mengatakan bahwa makna ruh dalam ayat di atas berupa anak Adam yang dimaksudkan. Sesungguhnya ruh dari ayat di atas adalah malaikat yang besar yang berdiri sesuatu dengan berbaris. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Ini surat Al-Hijj ayat yang ke-29. Maknanya lafaz di atas adalah ketika Allah membuat kejadian Nabi Adam alaihissalam, maka aku tiupkan ke dalam tubuh Adam ruh, dan lafaz ruh ini disandarkan pada kejadiannya. Ada yang mengatakan disandarkan pada takrim, yaitu memuliakan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi semesta alam. Ini surat Al-Anbiya ayat yang ke-91. Maka itu disandarkan kepada takrim, memuliakan. Lafaz menunjukkan atas sesuatu yang sudah kami jelaskan, dan dikatakan bahwa maknanya lafaz 9, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan pada ayat di atas ini lafaz ruh adalah ruh Nabi Isa dan bin Maryam, karena sesungguhnya Nabi Isa diciptakan dari tiupannya malaikat Jibril alaihissalam. Dan dikatakan bahwa maknanya ruh itu adalah rahmat, firman Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan mereka dengan pertolongan. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Semua ini dikutip dari berbagai kitab-kitab dan hadis. Salah satunya adalah kitab Daqaiqul Akbar yang membicarakan tentang syurga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.